Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genio ID. Seperti biasa kita bahas kembali indeks hitam maupun menu backcross yang saya berikan kemarin di grup umum maupun grup rekom. Akan saya share screenshotnya supaya teman-teman bisa percaya itu sudah saya share memang. Dan itu akan saya bahas dan beserta belasan saham yang di request saya teman-teman grup saya di grup Telegram pemahaman saham itu setiap sore saya berikan requestan saham. Jadi teman-teman yang mungkin masalah ada pusing dengan sahamnya itu saya bantu analisakan di channel saya di YouTube ya. Itu buat teman-teman yang sudah join di grup umum saya itu, kalau grup umum itu semua boleh join silakan ya. Biasa juga saya share rekomendasi, tapi ingat semua rekomendasi yang saya berikan bersifat disclaimer on ya. Tidak mungkin bisa 100% benar, tapi kita berikan yang terbaik yang peluang cuannya lebih besar daripada resiko untuk jual ruginya. Ya, itu karena kita sudah analisakan ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. Begitulah sudah saya bilang akan kepentok ya. Kepentok dulu pasti. Ya, tidak ada yang pasti sih, cuma secara analisa ya pasti kepentok. Enggak pasti juga ya, maaf. 7.200 itu resist kuat. Ya makanya saya bilang kemungkinan dia akan kepentok di 7220 dan hari ini kepentok. Kemungkinan bisa turun lagi ke 7140, ya 7150 deh sampai 7120. Ya kemungkinan dia akan bermain di area support itu dan kemungkinan bisa mantul lagi ke 7.200-nya. Masih oke, masih uptrend untuk indeks kita. Jadi nggak perlu khawatir turun naik biasa selama masih di atas indeks kita masih sangat sehat, masih sangat oke. Oke, ini saya sedikit share ya. Ini saya berikan ya kemarin nih. Ini grup umum ya. Jelas ya, tanggal 18 Agustus ini jelas ya. 18 Agustus jam 2.30 saya infokan buy MDKA di 4150, 4180. Ya, saya infokan beli di sana. Tapi mungkin teman-teman ada yang nggak dapat. Saya yakinkan lagi buat teman-teman bagi yang nggak dapat. Jika mau beli di harga closing, naikkan 5 tik dari harga sekarang. Ya, berarti Anda pasti dapat di harga closingnya di 4 berapa ya? Tadi kemarin dia closing di 4.240 ya. Oke, kita anggap saja kita beli di sana ya. 4240. Walaupun mungkin teman-teman sudah pada ambil, kalau grup rekom itu pasti dapat di bawah 4.200 ya. Karena sudah saya infokan beli saja untuk MDKA-nya. Kita cek dulu kemarin dia closingnya di harga close 4240 ya. Anggap pasti teman-teman misalnya teman-teman sudah saya bilang kan kalau untuk beli menu buy close itu jam berhenti itu teman-teman harus naikkan 5 tik. Ya misalnya di closing 4240 teman-teman beli saja di 4.300 nggak apa-apa, nanti pasti dia akan dapat di harga closing di 4240-nya. Itu harus di atas jam 2.50. Ya kalau jam 2.30 itu market masih berjalan. Makanya saya suruh antri beli di sini dulu kalau dapat. Ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang dapat, ada yang enggak. Saya yakinin lagi, suruh beli lagi. Ini di grup umum ya. Di grup umum saya infokan seperti ini. Dan ini jelas saya infokan juga di grup rekom. Sudah pasti ya. Di grup rekom. Bentar ini. Ya, bentar. Ini enggak. Ya, ini jelas untuk MDKA-nya. Ya, sama. Saya suruh info buy jam 2.30. Lalu saya infokan lagi MDKA tetap buy close. Jadi saya infokan juga mau beli di harga closing naikkan 5 tip di harga sekarang, nanti dikasih harga closingnya sama. Ya berarti anggap saja nggak usah di harga ini deh. Ya kalau Anda dapat di bawah 4.200 itu pasti dapat. Jam 2.30 itu harganya masih di bawah 4.200. Mungkin dapat di 4.80, kemungkinan bisa dapat, kemungkinan enggak. Ya, tapi kalau Anda ambil pasti dapat. Ya, enggak apa, anggap saja oke lah nggak dapat di harga ini. Anda beli lagi. Jadi kamu buy close, beli lagi di harga closing. Ya, Anda dapat di 4240. Kita lihat MDKA-nya hari ini. Ya, anggap saja 4240 deh, nggak usah di bawah 4.200. Walaupun kenyataannya kita pasti dapat di harga itu. Ya, karena sebelum market berhenti, saya sudah infokan beli MDKA, jadikan buy close. Ya, anggap saja 4240 di closingnya. Ya, kita fair saja nih 4240 ya. Ya, 4242 deh. Naiknya hari ini, naik sampai hampir 5%. Ya, kalau Anda ambil di 4240, naiknya hampir 5%, 4,5% pasti dapat. Ya, Anda sudah cuan, ya. Anda sudah cuan. Beli kemarin, jual hari ini Anda sudah cuan. Apakah masih bagus MDKA? MDKA masih bagus selama bertahan di apalagi bertahan di 4280 itu masih sangat oke untuk MDKA.
4280, 4300 itu support uptrend dia. Kalau masih bertahan, masih ada potensi untuk naik lagi ke 4400-nya, maksimal resist kuat di 4550. Itu resist cukup kuat untuk MDKA. Jadi yang penting kita sudah cuan hampir 5%. Ya, itu kalau hitungnya di 4240. Tapi kalau hitungnya di 4200 saja Anda sudah cuan lebih dari 5% lebih, hampir 6% ya. Jadi semua sudah cuan ya. Itu untuk MDKA. Ini saya sedikit share screenshot lagi. Rekom hari ini saya suruh beli apa ya tadi? Bentar saya lihat dulu. Bentar. Saya suruh beli ini ya, match. Ya, ini match saya suruh info beli tadi pagi. Ya, jelas nih tanggal 19 Agustus jam 9:01 pagi itu jelas matchnya belum naik, bahkan sempat turun di 376 atau 378. Otomatis ini saya infokan buy 382 ya. Nah, pada saat sudah di area-area 378, 380 saya infokan lagi. Kalau yang panikan atau enggak, match cuan bungkus saja ya. Dengan target ya 1,5% itu target standar saya 1,5% sampai 3% lebih. Ya untuk matchnya. Itu kalau yang kejual pasti kejual. Kenapa? Karena matchnya arah hari ini. Ya, matchnya arah hari ini. Ini di grup rekom ya. Kita lihat saja dulu, sedikit saja kita ngintip matchnya. Ya, matchnya. Itu pasti cuan kok. Karena arah. Karena lihat closingnya arah, ya closingnya arah. Itu kalau Anda jual tahan, kalau berani main, kalau bisa trailing stop, Anda sudah cuan di atas kita 382 ya, 382 nih. Kita ukur dulu 382. Closing, Anda sudah cuan di atas 11 sampai 12% lah. Ya 11% di atas 10% Anda sudah cuan. Ya, tapi saya infokan mungkin teman-teman sudah pada jualan di 3% lebih, 5% lebih sudah jualan mungkin, tapi ya disyukuri. Anda sudah cuan ya disyukuri, jangan marah ya. Maksudnya Anda jual waktu naik tinggi ya nggak apa-apa. Rezeki Anda sudah 3% ya udah. Satu hari 3% loh. Ya, itu menu pagi loh, menu hari ini. Dikasih 3%, 5% cuan ya puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan lah. Jangan jangan berpikiran, oh nanti saya mau greedy, jangan begitu. Anda mau greedy boleh, tapi harus trailing stop. Ya, seperti yang saya ajarkan, jual dulu 50% di harga range 2% sampai 3% ya cuannya. Nah, 50%-nya kamu kawal di modal. Misalnya turun di modal Anda buang semua, tapi kalau dia naik, contoh kayak yang tadi contoh kayak match, ya Anda masih ada modal 50% karena arah. Yaitu kalau Anda mau greedy harus berkonsep, jangan modal greedy 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 tapi nggak berkonsep, itu bahaya. Itu yang bisa buat Anda pensiun di saham. Nah, contoh saham yang tidak kemarin saya sempat bahas juga, ya ini MLIA, saya juga share di grup umum, ya tanggal 8 Agustus kita beli MLIA pertama di 610. BMPP mau nggak usah dibahas, sudah cuan lebih-lebih nih. Ya, tanggal 8 Agustus saya infokan jelas di sini MLIA belum capai target dan masih di modal. Dan saya juga sempat bahas di YouTube beberapa hari kemarin ya. Ini contoh saham yang saya bilang belum jalan. Tapi kan masih ada plannya. Ini plannya MLIA buy pertama di 610 kita sudah buy. Nah, misal belum naik, turun ke 580, 590, beli lagi. Ya, itu namanya trading plan. Nah, area TP-nya di sini. Ya, misalnya Anda beli di 610. Pas turun di 580, 590, Anda beli. Dia sudah naik ke 610. Anda sudah pasti cuan hampir 2%. Ya, itu sudah pasti cuan hampir 2%. Apalagi ke target ya. Kita ukur. Kita lihat hari ini MLIA-nya. Kita beli tanggal 8 Agustus ya. Ya, sempat nggak jalan beberapa hari, tapi kan kalau masih dalam plan, yang usah terpanik. Ya, tanggal 8 Agustus di sini ya sempat turun tuh, closing saja dia sempat turun ke 590 ya, tanggal 8 Agustus ini. Tanggal 8 Agustus di sini, maaf. Tanggal 8 Agustus di sini ya, kita beli di sini ya. Pas tanggal 9 Agustus dia sempat anjlok tuh sampai 595, dan tanggal 10 Agustus malah turun lebih dari 585. Otomatis area buy kedua sudah kena dong. Ya otomatis 580 sampai 590. Anda beli di 590. Average kalian pasti di 600. Pasti di 600. Hari ini ya, anggap saja average Anda di 600.
ya. Hari ini cuannya berapa? Naiknya sampai 670. Ya 10%, Bos. Kalau hanya berapa hari? Ya kurang lebih seminggu, seminggu hampir 20. Bentar, bentar. 1, 2, 3, 8 hari. Anda hold 8 hari, Anda cuan 10%. Ya puji Tuhan lah. Ya itu contoh saham yang saya bilang kemarin belum jalan. Sempat saya bahas juga di YouTube ya. Oke? Oke, sedikit lah saya mau promo kelas juga sebelum kita bahas requestion saham. Ya buat teman-teman yang mau ikut kelas, bentar saya ikut. Saya share dulu. Bentar. Ya, mau ikut kelas silakan nih. Ya, kelas ini kelas terakhir. Slot member tinggal 20 member lagi ya. Kalau mau ikut silakan sebelum penuh. Ya, tanggal 2 dan 3 September kita mulai kelasnya. Ini jadwalnya. 2 September jam 7.30 malam, 3 September jam 9.15. Nggak usah takut, misalnya teman-teman yang sudah daftar, saya nggak sempet nih buat ikut, nggak apa-apa, ada rekamannya, ada recordingnya. Semua pemaparan materi direkam beserta tanya jawab member. Itu full saya rekam, nanti saya bagikan ke semua member. Dan ingat, bukan cuma 2 hari ini saja saya lalu tinggalkan, enggak. Saya dampingi teman-teman sampai mahir selamanya. Karena kita ada grup khusus. Nanti yang sudah ikut kelas, saya kasih link untuk ikut grup khusus saya dan grup bot analisa. Itu free selamanya ya. Dan ini yang saya ajarkan. Anda mau swing bisa, nanti teknikalnya diajarkan. Anda mau ODT bisa. Ya, Anda mau beli saham di harga yang paling murah, ada analisanya. Golden Cross ada. Buy on record bisa. Semuanya yang saya paparkan di sini akan saya ajarkan ya, akan saya ajarkan. Nih, paling penting kan Anda bisa membuat trade plan sendiri. Anda bisa beli di mana, take profitnya di mana, kalau turun stop lossnya di mana, bisa average up, bisa average down. Itu secara benar, semua bisa dianalisa ya. Kuasai analisanya kalau memang Anda mau konsisten di saham ya. Yang penting ya pasti psikologis itu juga akan saya ajarkan. Psikologis di saham ya, itu pasti akan saya ajarkan ya. Itu yang paling penting. Oke, mungkin begitu saja ya untuk promo-promonya. Untuk online kelasnya kita langsung bahas saja ke saham-saham yang di request oleh teman-teman ya. Agak panjang nih saya ininya promonya. Oke, pertama Bumi. Bumi oke lah, masih oke sih karena masih bertahan di 135, 132 masih oke, ada resisten satu. Bentar saya lihat dulu, resisten kuat di 145 lah, itu resisten kuat, sampai 148 itu resisten cukup kuat. Untuk Bumi posisinya masih uptrend lah untuk Bumi, jadi masih oke lah. Lanjut ke BRPT. BRPT hati-hati ya, hati-hati sudah mulai patah-patah tren nih, karena support support terakhir harus bertahan, tidak boleh jebol lebih dari 500, maksimal di 860 ya, tidak boleh turun lebih dari itu. Kalau 860 sampai jebol juga itu bisa konfirmasi downtrend ya. Ya kalau dari jebol 900 juga udah kurang oke sebenarnya untuk BRPT, yaitu karena itu support secara psikologis ya. Untuk sekarang resisten ada di 935 sampai 960. Posisinya cenderung kurang oke sekarang ya, lagi sideways di persimpangan bawah. Lanjut ke friend ya, ini saham kalau kenceng ya kenceng, kalau nggak kenceng ya nggak jalan-jalan nih friend. Ya begitulah saham drama nih. Apakah masih bagus? Sebenarnya masih oke lah ya. Karena masih ada support cukup kuat di 104, 103 ya, maksimal 102. Itu support after dia. Kalau masih bertahan di atas itu masih ada bisa kemungkinan retest 108 sampai 110. Tapi kalau dia mau lebih oke, dia harus jebol 110-nya, itu lebih oke untuk friend. Ya, dia naiknya bisa lebih enteng. Tapi kalau 110 nggak jebol, itu agak agak berbahaya sebenarnya. Dia harus jebol 110-nya baru menarik untuk friend ya. Posisinya masih uptrend lah untuk friend. Lanjut ke SQMI. SQMI 67 jebol ya, 67 jebol, kemungkinan biasa bisa retest ke 64 dulu. Kalau 64 sampai jebol, konfirmasi turun bisa ke 60 sampai 58 ya. Sekarang ada support krusial di 64, tidak boleh jebol. Kalau bertahan dia bisa balik lagi ke 68 sampai 72 lah.
Ya posisinya lagi di persimpangan bawah untuk SQMI ya. Agak riskan sebenarnya untuk SQMI sekarang, tapi semoga bisa mantul. Kalau saya lihat masih ada kemungkinan bisa mantul di 64. Lanjut BBYB. BBYB juga lagi di persimpangan sekarang, lagi di persimpangan bawah ya. Ini agak-agak beresiko juga karena 1400 nggak kuat ya. Dia harus naik di atas 1400 baru menarik. Kalau nggak bisa jebol dia akan turun. Ya kemungkinan retest ke 1300 sampai 1280 tidak boleh jebol. Kalau 1280 jebol hati-hati itu bisa balik arah. Bisa turun tes lagi 1240. Kalau jebol lagi itu konfirmasi balik arah jadi downtrend ya. Tapi untuk sekarang masih ada potensi bisa mantul ya ke 1380 maksimal ke 1420. Ya, kalau dia mau oke dia harus naik lagi di atas 1400 baru oke untuk BBYB. Ya posisinya lagi di persimpangan bawah untuk BBYB. Lanjut ke LAN. LAN oh parah nih, downtrend parah LAN ya. Support sekarang kemungkinan masih bisa turun ya. Kalau jebol 126 konfirmasi ke 118, 120. Tapi kalau 16-nya kuat 126, 125 lah. Kalau masih kuat masih ada kemungkinan mantul ke 132 sampai maksimal 138. Posisinya jelas lagi downtrend untuk LAN. Lanjut ke Mari. Oke, bentar nge-lag nih. Mari masih uptrend sebenarnya ya. Posisi lagi di Adi mungkin retest support kuat atau support uptrend di 214 sampai 210. Selama masih bertahan di 210, Mari masih uptrend, masih ada kemungkinan kembali naik ke 222 sampai 230 itu resist cukup kuat untuk Mari. Posisinya masih uptrend untuk Mari. Lanjut ke MLPL. MLPL jelas lagi sideways di persimpangan bawah ya. Hati-hati kalau sampai jebol satu, kalau sampai jebol 158 itu bisa konfirmasi downtrend. Tapi kalau masih bertahan, apalagi bisa mantul, kemungkinan masih bisa tes ke 163 sampai 166 itu resiko cukup kuat untuk MLPL. Posisinya lagi sideways persimpangan bawah ya. Lanjut ke WSKT. WSKT masih oke sebenarnya ya. Turun ya. Mungkin dia akan retest dulu ke support uptrend di 550-nya. 550, 540 kok masih kuat, masih ada potensi naik lagi ke 580 maksimal ke 600 itu resist cukup kuat untuk WSKT. Posisinya masih oke selama tidak jebol lebih dari 540, 550. Untuk WSKT lanjut ke SMDR. SMDR lagi sideways di persimpangan bawah ya. Hati-hati 2550 jangan sampai jebol. Kalau jebol bisa konfirmasi downtrend, bisa turun sampai ke 2480 sampai 2400. Tapi kalau masih bisa bertahan di 2550 sampai 2600 ada potensi dia retest lagi ke 2700 maksimal ke 2750. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus jebol 2750-nya baru oke untuk SMDR. Ya posisinya lagi sideways di persimpangan bawah untuk SMDR. Lanjut ke Aces. Aces masih uptrend ya, masih oke nih, masih sideways di atas ya. Selama 730 kuat, 720 kuat, kecenderungan bisa retest resist cukup kuat di 776 770. Kalau 770 bisa break, bisa ke 800, tapi kalau 770 nggak bisa break, dia akan tes lagi ke 730, 720. Ya, posisinya lagi di atas Ki untuk Aces. Posisi sekarang lagi di atas ya. Lagi sideways di atas. Selama 720, 730 kuat, ya oke lah untuk Aces. Tapi kalau jebol 720 konfirmasi bisa ke 700 sampai 680. Lanjut ke SDMU. SDMU lagi sideways di persimpangan bawah ya. Ada support kuat di 66 sampai 66 lah support kuat. Resist 70 sampai 775 lah untuk sekarang ya.
Akan lebih oke kalau bisa jebol 76-nya itu lebih oke untuk SDMU. Tapi sekarang lagi saya di persimpangan bawah ya, untuk SDMU ya. Support kuat di sekarang di 66. Tidak boleh jebol. Kalau jebol dia konfirmasi bisa ke 62 ya. 66 kalau kuat ya oke lah, masih bisa ke atas lah. Sekarang posisi lagi di persimpangan bawah ya. Lanjut ke brace. Brace mencoba uptrend tapi belum konfirmasi, dia harus break di atas 1640 baru oke lah ya. Itu resist cukup kuat di sana untuk brace. Kalau sekarang support ada di 1580 lah. 1580 1570 lah untuk brace. Mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk brace. Lanjut ke HMSP. Oke, bentar nge-lag ya. Oke. HMSP belum oke, belum dibilang jelek belum, dibilang uptrend juga belum. Dia harus break di atas, ada resistance kuat di 940 kalau bisa break oke. Ya itu resistance cukup kuat. Support sekarang ada di 900. Ya 900 sampai apa 90. Ya tidak boleh jebol deh itu. Kalau jebol dia bisa balik downtrend, tapi kalau masih kuat di atas 900 dia mungkin ada potensi untuk retest resist kuat di 940. Kalau 940-nya jebol bisa dikatakan dia bisa balik uptrend. Tapi kita lihat dulu apakah kuat 940-nya atau enggak. Itu aja. Posisi lagi di persimpangan untuk HMSP. Lanjut Asya. Ya saham gorengan ya. Saham gorengan ya turun naik bisa tinggi. Oh sekarang tanya, oh, udah oke enggak oke lah. Jelas ini lagi cuma teknikal rebound ya. Karena dia mantul dari 210. Ya 210. Resist berikutnya ini banyak gap sih. Ya tapi apakah ketutup enggak? Ketutup saya enggak tahu ya. Cuma ya bisa saja ketutup bisa saja enggak. Ya resist sekarang terdekat lah ya, kita hitung terdekatnya di 230 sampai 240 lah, itu terdekat untuk Asia. Posisinya jelas lagi downtrend. Support sekarang di 210, maksimal di 200 ya untuk Asia. Oke, saya lihat masih ada di sini. Tem Asia, habis itu kita coba cek Toba. Toba masih kembali naik ya, kembali naik. Jadi ada kemungkinan kalau bisa bertahan di 840-nya bisa retest lagi ke 870 maksimal ke 500 ya. Itu resiko cukup kuat untuk Toba. Posisinya lagi di persimpangan tapi sekarang modelnya persimpangan atas ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa kembali naik selama 840-nya kuat. Ya 840-nya harus kuat supaya dia bisa naik maksimal ke 900 dulu. Ya, resist pertama 870, resist berikutnya di 900 untuk Toba. Ya, mulai ya lagi di sideways di persimpangan atas lah sekarang untuk Toba. Oke, lanjut. Apalagi kita lihat dulu ya. Tuh, habis Toba, terakhir kita lihat Aba. Ya, terakhir Aba. Aba masih oke, masih sideways di atas. Ada support cukup kuat di 280, 278, yaitu 278 sampai 282 deh. Itu support cukup kuat. Kalau masih bertahan, apalagi sekarang kemungkinan bisa retest ke 298 sampai 302 itu resist cukup kuat untuk Aba. Ya 302 kalau bisa break dia lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break dia akan turun lagi, tes lagi 282-nya sampai 278-nya ya untuk Aba. Posisinya masih uptrend selama tidak jebol lebih dari 278. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Happy weekend. Semoga semua kerjaan kita, trading kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, kesehatannya selalu dijaga, dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.